Perkenalkan, nama saya Intan Ayu Pratiwi. Saya adalah salah satu staf pengajar Praktikum Biologi Dasar 1. Berikut adalah video pembelajaran untuk topik kontrak Praktikum Biologi Dasar 1 yang diselenggarakan oleh tim Biologi Dasar 1, Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Berikut adalah kontrak yang akan diselenggarakan selama pembelajaran 1 semester ke depan, di mana perkuliahan dimulai dengan kontrak praktikum, kemudian dilanjutkan dengan asistensi materi praktikum, pengenalan mikroskop, struktur sel, jaringan hewan, jaringan tumbuhan, dan homeostasis. Kemudian pekan ke-8 dan ke-9 tidak diselenggarakan pekan praktikum karena sedang pekan UTS. Oleh karena itu, praktikum akan dilanjutkan kembali setelah pekan UTS dengan topik reproduksi sel, reproduksi organisme, ekofisiologi, pewarisan sifat, biodiversitas 1, kunci identifikasi tumbuhan, dan yang terakhir adalah topik biodiversitas 2, kunci identifikasi hewan. Setelah kesemua materi diberikan, maka peserta akan mengikuti ujian akhir praktikum atau UAP. Dokumen kontrak yang telah ditayangkan akan dibagikan secara resmi melalui dokumen Word, melalui laman aula. Silakan perwakilan mahasiswa masing-masing 2 orang untuk setiap kelasnya, boleh ketua kelas atau komtingnya, untuk mendownload dokumennya, kemudian menandatangani dokumen tersebut, dan kemudian di-emailkan kepada dosen PJMK atau pengampu mata kuliah kelas masing-masing. Kemudian, saudara juga dipersilakan untuk membuat grup untuk berkomunikasi dengan anggota kelompok yang lain dalam satu kelas, juga dengan dosen pengampu kelas masing-masing. Berikut akan disampaikan bagaimana penilaian selama saudara mengikuti praktikum biologi dasar 1. Komponen nilainya meliputi soft skill 10%, pretest 20%, laporan 30%, dan ujian akhir praktikum 40%. Berikut adalah rubrik penilaian soft skill, di mana setiap mahasiswa pada setiap topik atau pertemuannya memiliki nilai 100 poin. Apabila saudara melanggar peraturan-peraturan soft skill, maka saudara akan mengalami pengurangan poin tersebut. Semisal saudara terlambat mengumpulkan laporan praktikum lebih dari pukul 3 sore atau 15.00, maka poin soft skill saudara pada hari itu atau topik tersebut akan dikurangkan 20 poin. Dan apabila saudara tidak hadir pada laman pembelajaran online melalui website aula sesuai dengan jadwal praktikum yang telah ditentukan, poin soft skill saudara akan dikurangkan 15 poin. Berikut adalah aturan mengenai pretest. Pretest diselenggarakan secara online sesuai dengan jadwal praktikum kelas masing-masing. Pretest selalu dimulai tepat pada jam praktikum kelas saudara masing-masing. Pretest terdiri atas 10 soal pilihan ganda dengan durasi waktu pengerjaan selama 10 menit. Laman pretest akan otomatis tertutup setelah mahasiswa selesai melakukan submit pretest atau waktu yang disediakan telah usai. Pretest hanya akan tersedia selama 20 menit di awal jam praktikum masing-masing. Misal saudara mendapatkan kelas jam ke-3-4, maka perkuliahan akan dimulai pukul 8.50. Maka pretest hanya akan tersedia pada pukul 8.50 sampai 9:10. Berikutnya adalah tentang laporan akhir. Laporan akhir dituliskan pada buku laporan atau saudara dapat menggunakan buku gambar berukuran A4. Laporan harus dituliskan dengan tangan. Buku laporan saudara harus diberi dengan identitas yang lengkap, nama lengkap, NIM, dan juga kelas di bagian sudut kanan atas dari buku laporan saudara. Laporan akhir dikumpulkan paling lambat 1 hari setelah kegiatan praktikum diselenggarakan, yaitu maksimal pukul 3 sore melalui laman aula yang telah disediakan di masing-masing kelasnya. Berikut adalah komponen nilai akhir untuk laporan. Tata cara penilaian laporan memiliki nilai maksimal 100, di mana kalau saudara memenuhi semua kriterianya, maka saudara sangat memungkinkan untuk mendapatkan nilai 100 pada laporan akhir. Apabila saudara sudah menepati sistematika penulisan laporan, maka saudara sudah dapat mengantongi poin 10%. Kemudian hasil pengamatan memberikan bobot nilai 50%, pembahasan 30%, dan yang terakhir adalah kesimpulan 10%.
Berikut adalah contoh gambar bagaimana saudara membuat format laporan akhir. Seperti ini kurang lebih buku gambar ukuran A4, di mana di sini saudara tuliskan judul praktikum, kemudian tujuan praktikumnya apa, alat dan bahan yang digunakan apa, kemudian data pengamatan, pembahasan, diskusi, kesimpulan, dan daftar pustaka. Kemudian jangan lupa juga untuk menuliskan identitas diri. Silahkan dituliskan, diisikan sesuai dengan topiknya masing-masing. Dan tugas saudara kemudian adalah mendokumentasikan laporan akhir tersebut. Silahkan difoto laporannya, kemudian foto tersebut silahkan diunggah di laman aula kelas masing-masing. Yang harus tampak dalam dokumen aula adalah data hasil pengamatan, pembahasan, diskusi, kesimpulan, hingga daftar pustaka. Kelima poin ini harus nampak dalam dokumen foto yang akan saudara unggah di laman aula. Berikut adalah penjelasan lanjutnya, yaitu saudara harus menuliskan tangan karena di sini kompetensinya adalah menggambar, kemudian menuliskan atau mendeskripsikan spesimen, maka semua dokumen harus dituliskan dengan tangan, digambar dengan tangan. Kemudian saudara harus mengunggah pada laman aula yang telah disediakan pada bagian hasil hingga daftar pustaka saja, sehingga judul sampai ke alat dan bahan saudara tidak perlu lampirkan. Unggahan laporan berupa foto, jadi dokumen yang saudara kirimkan ke dalam laman aula adalah dokumen foto, jadi silakan dipotret hasil kerjanya, laporannya, kemudian saudara unggah di laman aula sesuai dengan akun masing-masing. Berikutnya akan disampaikan tata tertib di laboratorium. Karena kondisi yang tidak memungkinkan, kegiatan praktikum tidak dapat diselenggarakan secara offline. Oleh karena itu, kami hanya akan membacakan tata tertib general yang dapat saudara ketahui atau yang harus saudara patuhi nanti ketika saudara bekerja di laboratorium. Yang pertama, saudara harus hadir tepat waktu. Kemudian ketika memasuki laboratorium, mahasiswa diwajibkan menggunakan jas praktikum atau jas laboratorium dengan rapi. Tentu saja ada tujuannya, yaitu melindungi saudara dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan selama bekerja di laboratorium. Kemudian, di setiap laboratorium, di sudut kanan atau kiri belakang ruangan, itu sudah disediakan loker di mana tas dan barang bawaan selain yang saudara gunakan untuk kegiatan praktikum harus diletakkan di tempat yang telah disediakan. Saudara tidak diperkenankan menggunakan handphone kecuali untuk mendokumentasikan hasil pengamatan. Saudara dilarang untuk makan dan minum di dalam ruang selama kegiatan praktikum. Saudara juga harus berhati-hati menggunakan peralatan praktikum. Saudara juga berkewajiban untuk mengganti apabila saudara memecahkan atau merusakkan barang atau spesimen yang saudara gunakan untuk praktikum dengan spesimen atau barang yang sama jenis dan spesifikasinya. Berikutnya, saudara juga berkewajiban untuk menjaga kebersihan ruangan selama kegiatan praktikum. Ketika saudara masuk ruangan dalam kondisi bersih, maka ketika saudara keluar dari laboratorium juga harus dalam kondisi bersih. Pada saat kegiatan praktikum berlangsung, setiap individu harus dapat menjaga kenyamanan ruang kelas sehingga tidak diperkenankan untuk berbicara atau bersenda gurau yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan praktikum. Setelah kegiatan praktikum, seluruh peralatan harus dikembalikan kepada petugas dalam keadaan kering dan bersih. Semua peralatan praktikum dikembalikan ke tempatnya semula, termasuk meja, kursi harus saudara rapikan juga. Apabila ada yang melanggar tata tertib yang telah disampaikan, maka akan dikenakan sanksi yang tegas. Nah, berikut adalah aturan tentang kehadiran mahasiswa pada kegiatan praktikum Biologi Dasar 1. Saudara diwajibkan untuk hadir 100%. Apabila saudara tidak hadir 100%, maka saudara tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian akhir praktikum. Lalu bagaimana apabila ada hal-hal yang tidak memungkinkan saudara untuk bergabung bersama dengan kegiatan praktikum? Apabila saudara tidak masuk dengan alasan sakit, maka saudara harus dapat menunjukkan surat keterangan dokter yang diberikan kepada dosen pengampu atau dosen penanggung jawab kelas masing-masing. Tetapi saudara tetap diwajibkan untuk mengakses laman aula setelahnya, karena
laman aula akan tetap dibuka selama 1 semester, sehingga sangat memungkinkan saudara untuk tetap dapat bergabung bersama dengan pembelajaran praktikum biologi dasar 1. Apabila saudara tidak masuk dengan alasan ada kegiatan kemahasiswaan atau saudara mengikuti kegiatan perlombaan, maka saudara harus menunjukkan surat keterangan yang diterbitkan resmi oleh fakultas atau universitas. Dan untuk kegiatan praktikum diselenggarakan secara online pada semester ini dan tidak disediakan jadwal pengganti. Oleh karena itu, saudara harus masuk 100%. Mahasiswa yang tidak masuk diberikan kesempatan untuk tetap dapat mengakses laman aula selama 1 semester ini. Berikut adalah penjelasan singkat tentang kontrak perkuliahan praktikum biologi dasar 1. Selamat bergabung bersama tim, semoga mendapatkan keilmuan yang bermanfaat. Kami cukupkan video pembelajaran kali ini, sampai berjumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya, salam sehat juga untuk kita semua. Terima kasih.